Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamus Cara Menggambar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggambar kaki ya guys. Kita akan menggunakan rumus, pola, atau garis bantu yang diberikan contohnya dari buku yang kita pelajari selama ini, yakni buku Cara Menggambar Manga. Nah, ini adalah pola umum sebuah kaki yang menjadi patokan pertama-tama kita akan membuat apa. Saya memberikan garis penegasan bahwa inilah yang kita ingin capai. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa tentu langsung saja seperti ini. Tapi bagi kita, bagi yang pemula, maka disarankan untuk mengikuti pola atau rumus yang diberikan oleh buku yang kita pelajari bersama. Dan ini adalah tekniknya. Kita berikan garis lurus dulu. Kita buat 2 buah ya guys untuk sepasang. Sebenarnya bisa saja dengan 1, tapi untuk memudahkan contoh ini dan agar lengkap pula, maka kita bikinkan 2 pasang. Kemudian di antara itu kita berikan lingkaran. Ingat, di dalam rumus menggambar kemarin kita menggunakan lingkaran. Ini sangat membantu dan akan sering muncul dalam pembuatan pose. Nah, setelah itu kita akan membuat tumit dengan lingkaran pula. Lingkaran yang sama. Nah, setelah itu kita akan membuat pola untuk kaki, garis bantu untuk membuat kaki. Kita beri tanda di sini, letaknya dari situ, kemudian tarik ke bawah. Ini akan menyesuaikan kaki yang akan nampak terlihat seperti apa. Yang bawah itu lurus, tidak jadi meruncing, karena nanti meruncingnya dengan pola jari khusus. Nah, jadi ini adalah penampakan untuk pola kaki. Setelah itu kita akan tambahkan garis bantu untuk pola jari. Nah, pola jari inilah yang nantinya akan sedikit meruncing ke depan. Teman-teman, coba diingat, inilah rumus awalnya. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan tambahkan dagingan atau kulit untuk kaki yang kita buat. Inilah yang akan kita ambil sebagai patokan utama sebuah garis kaki. Nah, sehingga yang apabila nanti dibersihkan di bagian dalam, kita sudah mendapatkan garis utama sebuah kaki. Itu kita buat sedikit ada melengkung untuk buku kaki. Nah, sekarang kita bersihkan bagian dalam atau pola-pola yang telah kita buat tadi. Setelah dibersihkan, maka akan terlihat seperti natural sebuah kaki. Dan yang berikutnya, kita bersihkan juga bagian jari. Ini sebenarnya bagus untuk menambahkan jari langsung, tapi kita bersihkan saja dulu. Jadi ini tandanya cukup bagus untuk melihat batas kuku tentunya. Nah, kita ambil garis utama, yakni untuk sebuah jempol. Sisanya kita bagi-bagi untuk 4 jari yang berikutnya. Jadi patokannya adalah jari jempol dulu ya guys. Nah, kita bagi 2-2. Di dalam buku tersebut tidak dicantumkan tentang contoh jari ya guys. Dia hanya mencontohkan pembuatan kaki yang menggunakan kaos kaki. Di sini saya tambahkan untuk lebih melengkapi dan teman-teman akhirnya menjadi bisa untuk membuat kaki dengan tanpa adanya kaos kaki.
Jadi bisa dilihat ada batas kaki jari, ada batas kuku yang akan teman-teman bisa buat sendiri nanti ketika mencoba. Nah, inilah kaki. Jadi selama ini mungkin beberapa teman-teman itu kesulitan membuat kaki. Bagaimana caranya? Nah, seperti inilah caranya. Sangat mudah, sangat nampak natural. Tinggal dibersihkan. Dan proses pembersihan ini saya lakukan pada tahap pensil. Bisa saja teman-teman lakukan dengan penintaan sehingga dibersihkan semua pensilnya. Dan tentu saja gambaran kakinya akan lebih bersih. Kenapa penggambarannya begitu kasar? Karena memang inilah sketsa, guys. Jadi saya pun juga tidak terlalu berhati-hati dalam menggores. Kita buat senyaman mungkin karena pembuatan sketsa itu sangat mengandalkan abstraksi, sangat mengandalkan kreativitas yang muncul secara tiba-tiba. Tanpa adanya persiapan pun bisa menghasilkan sebuah gambar dengan menguatkan niat ingin membuat apa dan dicoret saja seterusnya dan sampai menghasilkan sebuah karya yang nyata. Nah, sekarang kita coba sekali lagi membuat kaki, dan kali ini dengan rumus yang sama namun kakinya lebih dinampakkan lebih pendek karena dia menghadap ke depan. Nah, ini adalah rumus pembuatan kaki yang menghadap ke depan. Jadi jarinya itu lebih dibesarkan, lebih menjadi patokan utama dalam sebuah pembuatan kaki. Kita buat kaki sebelah kanan. Kita buat dagingannya atau kulitnya. Kemudian kita ambil jempol dan sisanya kita bagi menjadi 4 jari. Kemudian kita tempatkan batas jari atau kuku. Jadi sambil menggambarnya itu pun teman-teman sambil berimajinasi terus tentang yang mana yang akan kita pakai garisnya dan yang mana yang tidak kita pakai. Kita bersihkan sisanya dan kita bersihkan juga pola garis bantu yang tadi kita gunakan. Kita bersihkan secara maksimal semampu kita karena ini menggunakan pensil sehingga sangat rentan untuk terhapus. Jadi kita sangat berhati-hati untuk menghapusnya. Dan kita harus perbaiki beberapa garis yang ikut terhapus atau beberapa garis yang harus ditambahkan lagi, harus ditambahkan begitu pula seterusnya. Nah, kemudian agar nampak contohnya lengkap, maka saya juga akan membuat sendalnya, guys. Nah, saya membuat sendal jepit. Kita buat semampu imajinasi saya saja ya, guys. Yang penting dia nampak seperti memakai sendal. Kita tambahkan garis di bagian bawah sendalnya dan sisanya tinggal kita rapikan. Kanan dan kiri dari bagian tali sendalnya harus ditebalkan. Kemudian kita hitamkan untuk menampakkan perbedaan antara kaki dengan sendal. Nah, seperti itulah pembuatan kaki, plus juga dengan mengarah ke depan dan plus juga dengan memakai sendal. Kemudian apabila teman-teman ingin membuat kaki menghadap ke belakang, ingat kita buat 2 bola, yang di bawah itu adalah untuk tumit.
Kemudian kita buat pola dan berikan dagingan. Jangan lupa kita beri dagingan untuk jari yang di depan atau yang di belakang sana. Nah, seperti ini, dan kita bersihkan sisanya. Nah, seperti itulah kaki penampakan dari arah belakang. Cukup simpel, sudah dianggap sebagai kaki. Nah, seperti itulah pembuatan kaki. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman ambil kertas, pensil, atau sediakan juga penghapus dan lakukanlah sekarang. Bye-bye.